Kian Santang melesat ke ular kedua dan menggunakan ajian cakra manggilingan. Dengan satu pukulan telapak tangan, pusaran energi dahsyat menghancurkan tubuh ular kedua yang menghilang di udara. Kini hanya tersisa satu ular raksasa yang masih mengamuk. Namun, sebelum ular itu sempat menyerang, Kian Santang sudah lebih dulu melompat ke atas kepala makhluk itu dan menghantamnya dengan tendangan maut yang diperkuat ajian tapak gajah. Boom! Ular terakhir pun hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. 3 penjaga laut selatan hancur tanpa memberikan perlawanan berarti. Nyi Roro Kidul mundur selangkah, menyadari bahwa dirinya kini dalam bahaya. Lawannya bukan hanya sakti, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu kanuragan sejati. Ratu Lautan itu mengatupkan kedua tangannya, lalu membaca mantra kuno yang hanya diketahui oleh para penguasa alam gaib. Dalam sekejap, tubuhnya berubah. Ia tak lagi berbentuk manusia sepenuhnya, melainkan menjadi sosok raksasa setinggi lebih dari 10 meter dengan mata menyala hijau dan kulit berkilauan seperti zamrud. "Aku tidak akan kalah oleh manusia sepertimu, Kian Santang," teriaknya dengan suara menggelegar seperti guntur. Dengan kekuatan barunya, Nyi Roro Kidul melesat ke arah Kian Santang dengan kecepatan luar biasa, menghantam tanah dengan kekuatan yang cukup untuk menciptakan gempa kecil. Kian Santang melompat mundur, menghindari serangan tersebut, namun sebelum ia sempat membalas, Nyi Roro Kidul sudah kembali menyerang dengan cakarnya yang kini sebesar pedang raksasa. Namun, inilah saatnya Kian Santang menunjukkan ilmu tertingginya. Dengan tenang, ia mengatur nafas dan merapal mantra rahasia yang telah dipelajarinya bertahun-tahun. Tubuhnya mulai bercahaya, memancarkan aura emas yang lebih terang dari sebelumnya. Nyi Roro Kidul menerjang dengan kekuatan penuh. Namun tepat sebelum cakarnya menyentuh tubuh Kian Santang, sang pendekar mengerahkan ajian Pancasila. Ilmu ini membuat tubuhnya menjadi tak tersentuh oleh serangan lawan. Serangan Nyi Roro Kidul menembus tubuh Kian Santang tanpa melukainya sedikit pun. Mata sang ratu melebar, terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ilmu Kian Santang sudah mencapai tahap yang begitu tinggi. Kini giliran Kian Santang menyerang. Dengan ajian sapu jagat, ia mengumpulkan seluruh energinya ke dalam satu pukulan telak. Tangannya yang bercahaya emas menghantam dada raksasa Nyi Roro Kidul dengan kekuatan penuh. Duar! Tubuh raksasa Nyi Roro Kidul terpental ke belakang, menghantam lautan dengan dahsyatnya. Ombak setinggi gunung tercipta akibat tumbangnya sang Ratu Lautan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nyi Roro Kidul merasakan kekalahan. Tubuh raksasa Nyi Roro Kidul menghantam lautan dengan keras, menciptakan ombak setinggi gunung yang menyapu pantai dan mengguncang daratan. Dari tengah lautan terdengar raungan dahsyat, bukan hanya dari sang ratu, tetapi juga dari lautan itu sendiri, seolah alam pun merasakan dampak kekalahannya. Namun, di tengah badai yang mengamuk, Kian Santang tetap berdiri kokoh di atas pasir. Pancaran energi kanuragannya masih menyelimuti tubuhnya, menandakan bahwa ia belum kehilangan sedikit pun kekuatannya. Di dalam air, Nyi Roro Kidul berusaha bangkit. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya, sang penguasa Laut Selatan, telah dikalahkan oleh seorang manusia. Namun, tubuhnya terasa lemah, dan ilmu-ilmu mistiknya tampaknya tak mampu menandingi kehebatan ajian kanuragan Kian Santang. Perlahan, Nyi Roro Kidul kembali ke wujud aslinya, seorang wanita cantik dengan jubah hijau yang kini tampak lusuh. Matanya, yang sebelumnya penuh kemarahan, kini dipenuhi rasa putus asa. Dengan langkah goyah, ia berjalan di atas permukaan air, menatap Kian Santang dengan campuran perasaan antara kekaguman dan ketidakpercayaan. Belum pernah ia bertemu manusia yang mampu bertarung dengannya seperti ini. Kian Santang. Suaranya bergetar, tetapi tetap menyiratkan wibawa. "Kau memang bukan manusia biasa. Ilmu kanuraganmu jauh melampaui apa yang pernah kukenal." Kian Santang mengangguk perlahan tanpa menunjukkan kebanggaan berlebihan. "Aku tidak bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih kuat," katanya dengan tenang. "Aku hanya ingin menegaskan bahwa ilmu sejati berasal dari kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Kekuatan mistik tidak akan bisa menaklukkan ilmu kanuragan yang dilandasi ketulusan hati." Nyi Roro Kidul terdiam, merenungi kata-kata Kian Santang. Ia sadar bahwa kekalahannya bukan hanya karena kekuatan fisik lawannya,
tetapi juga kejernihan hati dan keyakinan Kian Santang terhadap ilmunya. Dalam keheningan yang mencekam, lautan yang tadinya mengamuk mulai mereda. Angin berhenti bertiup, ombak kembali tenang, dan langit yang gelap perlahan terbuka, memperlihatkan cahaya rembulan yang terang. Nyi Roro Kidul menarik napas panjang. "Aku mengakui kekalahanku," ucapnya akhirnya. "Hari ini, Laut Selatan tunduk pada kekuatan ilmu kanuraganmu, Kian Santang." Ia mengangkat tangannya ke langit, menarik kembali semua energi mistis yang sebelumnya dilepaskan selama pertarungan. Aura hijau yang menyelimuti lautan perlahan menghilang, dan pantai yang tadinya dihantam badai kini kembali sunyi. Kian Santang tersenyum tipis. "Kemenangan bukanlah tujuanku. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa ilmu sejati tidak bisa dikalahkan oleh kesombongan kekuatan." Nyi Roro Kidul menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rendah hati di hadapan seorang manusia. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya. Kian Santang menatap lautan yang luas. "Aku akan melanjutkan perjalanan, menebarkan ajaran kebaikan, dan menggunakan ilmu kanuraganku untuk melindungi mereka yang membutuhkan." Nyi Roro Kidul menarik napas panjang. "Kau memang berbeda dari manusia lainnya. Aku berharap di masa depan akan ada lebih banyak manusia dengan hati sepertimu." Ia lalu mengangkat tangannya ke arah laut, dan dalam sekejap, ombak membelah, membuka jalan menuju istananya di dasar lautan. Sebelum pergi, ia menatap Kian Santang sekali lagi. "Hari ini aku kalah, tetapi aku tidak akan melupakan pertarungan ini." Kian Santang mengangguk. "Aku juga tidak akan melupakan pelajaran dari pertempuran ini." Seiring dengan kembalinya Nyi Roro Kidul ke istananya, badai benar-benar menghilang, meninggalkan Laut Selatan dalam ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kian Santang berdiri sejenak, meresapi kemenangan ini. Bukan sebagai bukti kekuatan, tetapi sebagai pengalaman yang semakin mempertebal keyakinannya. Ia telah membuktikan bahwa ilmu kanuragan sejati bisa mengalahkan kekuatan mistis jika didasarkan pada kebijaksanaan dan ketulusan hati. Dengan langkah mantap, ia pun meninggalkan pantai, melanjutkan perjalanan tanpa menoleh lagi. Di balik cakrawala, Laut Selatan tetap bergelombang, tetapi kini dengan lebih tenang, seolah menghormati sang pendekar yang telah menaklukkannya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.